Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dery Saputra, calon guru penggerak angkatan 11 di SDN Sukamana, Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Nining. Beliau ini kebetulan guru kelas 3 yang mengajar di SDN 1 Sukamana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya Bu ya kabar Ibu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Berikut tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya, baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat nanti di kelas? Begini ya Pak ya, berdasarkan rancangan pembelajaran gitu ya, yang saya tuliskan di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai gitu Pak ya. Yang pertama, melalui teks bacaan, siswa dapat menemukan benda apa saja yang dapat diukur dengan penggaris. Yang kedua, siswa dapat mengukur benda-benda yang diperolehnya, kemudian menuliskannya di lembar LKPD. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Oh iya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Areanya area apa saja seperti itu Bu? Baik, begini ya Pak ya. Untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua area, yaitu area pengetahuan dan keterampilan Pak. Yang pertama, di area pengetahuan, siswa dapat menyebutkan benda apa saja yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris, kemudian menuliskannya pada lembar LKPD. Terus area yang kedua itu tentang area keterampilan, yaitu siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Baik, jadi aspek yang akan dikembangkan itu ada 2 area ya Bu ya. Iya. Yang pertama pengetahuan dan juga keterampilan pada peserta didik yang Ibu ajarkan nanti ya. Baik, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, model, ataupun metode pembelajarannya. Iya, begini ya Pak ya. Untuk strategi ini saya menggunakan pembelajaran saya ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Pak sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Setelah itu kami akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas menggunakan strateginya pembelajaran diferensiasi. Iya. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua menggunakan model discovery learning, dan yang terakhir Ibu menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab ya Bu ya, seperti Iya itu. Pak, seperti itu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Media yang akan saya gunakan, saya akan menyediakan bahan ajar yang berupa teks bacaan untuk siswa. Kemudian selain itu juga menyiapkan lembar LKPD dan alat pendukung lainnya seperti penggaris dan pensil Pak. Baik Bu, nah kira-kira setelah tadi rancangan dan rangkaian yang Ibu sudah persiapkan, kira-kira Ibu kapan nih akan melakukan eksekusi kegiatan pembelajaran tersebut?
Kebetulan ya Pak ya, nanti hari Kamis itu ada pembelajaran ya jam pertama. Insya Allah akan saya jadwalkan pembelajaran matematika ini. Ya, baik Bu, berarti rencananya akan dilaksanakan di hari Kamis ya Bu ya. Iya. Saya nanti akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nantinya ya Bu ya, seperti itu. Ya, baik Pak. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan kembali percakapan yang terakhir. Nah, hari ini percakapan pra-observasi, nanti kita kembali lagi pada percakapan pasca observasi. Kegiatan pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik seperti itu ya Bu ya. Baik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini Bu? Alhamdulillah ya Pak ya, saya setelah bercakap-cakap dengan Bapak, saya mendapatkan gambaran media apa saja yang akan saya gunakan nanti, kemudian media tersebut akan saya siapkan dari sekarang. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi yang akan dilaksanakan hari Kamis ya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pasca observasi dengan saya Dewi Saputra, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purwakarta. Saat ini saya mengajar di SDN 1 Sukamana, Kecamatan Bojong, Purwakarta. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh Bu Nining dan juga Bapak pengajar praktik, Bapak Diki. Dan sebelumnya saya telah melakukan observasi dan saat ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Iya. Di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan tempo hari lalu ya Bu. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Lalu selanjutnya untuk memberikan pertanyaan bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Jadi setelah dilaksanakan observasi, perasaannya Ibu itu bagaimana? Tentunya Pak ya, awalnya saya merasa berat dan terganggu. Mungkin karena sudah terbiasa bersih ya Pak ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk kata kuncinya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah di sini apakah bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Pengembangannya apa? Lalu kemudian langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dulu ya Pak ya. Awalnya untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya siswa dapat mengukur panjang sebuah benda ya Pak ya. Terus kalau untuk area keterampilannya siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Oh iya, kebetulan Ibu itu mengajar matematika ya Bu ya, waktu di observasi, dan kebetulan juga RPP yang digunakan masih 2013. Jadi ada aspek pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pengetahuannya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, dan juga yang keterampilannya juga sudah dijelaskan oleh Ibu juga tadi. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya Pak ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun memang masih ada kekurangan belum sempurna gitu Pak dalam perjalanannya, tapi
saya alhamdulillah sudah lumayan ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Baik Bu, jadi sudah dilakukan dengan baik rangkaian demi rangkaian yang sudah Ibu lakukan dan sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Walau masih ada kekurangan, namanya juga harus ada koreksi ya Bu, seperti itu. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala-kendalanya apa saja sih Bu? Oh iya. Untuk kekurangan dan hambatan yang sering terjadi atau masih berjalan gitu ya, masih ada beberapa siswa ketika melakukan kerja kelompok itu ya, berdiskusi, masih ada yang pasif Pak, belum aktif semua gitu, masih ada yang diam, masih sungkan-sungkan untuk mengutarakan pendapatnya, seperti itu hambatannya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang terlibat secara aktif di dalam pembelajaran. Mungkin ada yang mengandalkan temannya seperti itu ya Bu ya, jadi ini aja Ya, seperti itu kondisinya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Siswa tidak terlibat dan tidak aktif dalam diskusi kelas. Kira-kira faktornya apa saja sih? Begini ya Pak, mungkin karena pembagian kelompoknya pada waktu itu terlalu banyak ya Pak ya, jadi kurang kondusif di dalam kelompok itu. Rencana saya ke depannya insya Allah pembagian kelompoknya akan sedikit dirampingkan lagi Pak, kelompoknya lebih kecil kembali dan bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang sifatnya berbeda-beda ya. Mungkin gaya belajarnya yang visual gitu ya, ada yang audio teori, ada yang kinestetik. Mudah-mudahan dengan perampingan kelompok atau mengecilkan lagi kelompok, kebutuhan peserta didik ini bisa terpenuhi. Rencana insya Allah seperti itu. Nah, baik Bu. Jadi ada rencana ke depan ya Bu ya, seperti yang Ibu tadi jelaskan. Pada saat nanti proses pembelajaran, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual atau penglihatan, ada juga auditori atau mengandalkan pendengaran, ada juga yang menghargai yang kinestetik, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya, seperti itu. Saya tunggu nanti cerita-cerita apakah bisa terrealisasikan dengan baik atau tidak. Nah, yang terakhir Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan-perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Pak, terkait perencanaan saya ke depan, mungkin untuk waktunya insya Allah secepatnya, lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Insya Allah untuk pelaksananya minggu depan. Ibu minggu depan akan mulai melakukan perubahan gaya belajar seperti yang sudah Ibu rencanakan tadi. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak fasilitator, Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan sejak kapan pasca observasi hari ini. Kata Bapak, silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah melakukan kegiatan pasca observasi hari ini, khususnya mungkin untuk melakukan praktek coaching ya, pasca observasi coaching. Saya lihat di sini yang pertama adalah tadi dalam kegiatannya melihat baik coach maupun coachingnya sudah sangat terbuka ya. Yang pertama, tujuan dari coaching ini sudah dapat dilihat dan sudah sangat jelas, yaitu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ketika pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu di dalam kelas. Selain itu, coach juga sudah memberikan pertanyaan terbuka di mana coach bisa merasa nyaman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dapat mengeksplorasi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Selain daripada itu juga coach dan coach sudah bisa membangun komitmen, di mana tadi itu sudah mengatakan akan melakukan perbaikan dari apa yang kurang mungkin, dan mudah-mudahan komitmen ini bisa direalisasikan dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga nanti kemudian dapat melakukan percakapan kembali tentang kemajuan-kemajuan yang sudah didapatkan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk
kegiatan pasca observasi. Oke, baik, terima kasih Bapak Pengajar Kreatif, Bapak Diki atas umpan balik yang sangat umpan balik yang sangat berguna dan berarti bagi saya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk mengakhiri percakapan hari ini. Kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih Ibu, Bapak Pengajar Kreatif. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila